yang masih tiduran tempat tidur, yuk bangun yuk. Kita mau duduk, kita mau berdiri, kita mau menaikkan puji-pujian kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelumnya kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Sineta akan masuk dalam doa. Oke, sekarang kita bersatu dalam doa ya. Bapak yang baik, terima kasih kalau Kau telah kumpulkan kami untuk beribadah sekolah minggu pada pagi hari yang indah ini. Kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Siapa adik di sini yang bersuka cita boleh angkat tangannya yuk. Sekarang angkat tangannya yuk. Yeay. Kita akan menyanyikan pujian ini. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, para pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para pam-pam ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, para pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para pam-pam ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau suka kehidupanku. Yuk turun ke bawah yuk. Kita naik bareng-bareng. Sekali lagi katakan sekali lagi yuk. Para pam-pam cuap. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan lanjut pujian kita, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab hatiku mengalir cintamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab angkai sukacitamu ada dalamku. Kita mengalir bersama Tuhan. Ke kanan dulu ya gerakannya. Mengalir bersamamu, balik di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Tangannya boleh begini, kita melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti
dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita mau sambung pujian kita. Betapa dalamnya. Beri kebutuhan buat Yesus. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa bebasnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sambut Tuhan. Adik-adik yang lagi berdiri boleh duduk. Kita mau mendengar firman Tuhan, mendengar satu pujian. Ku bersyukur pada Tuhan sehingga pelangi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Meskipun sekolah minggu hari ini masih online, tapi kakak percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan akan memberkati adik-adik sama seperti adik-adik juga datang ke sekolah minggu. Mendengarkan firman Tuhan, siapkan telinga adik-adik dengan baik, sikap yang baik. Satu pujian ini, ku bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur ku milikmu, menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur ku milikmu, bersyukur ku milikmu, menjadi kesukaanmu. Kesukaanmu, inilah hidupku dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu. Kenapa hujan ini seindah pelangi, ku tahu janji-Mu masa depanku. Kau mengurapiku, penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, bagai bintang yang bersinar, nyanyi dalam hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah pelangi, seindah pelangi, ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, bagai bintang yang bersinar,
terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Adik-adik yang manis, kita mendengar firman Tuhan. Halo adik-adik, shalom, apa kabar semuanya? Sudah lama banget nih kita nggak ketemu ya adik-adik. Kakak berharap kalian kabarnya baik-baik saja di rumah, oke? Jadi selama kalian masih nonton ibadah sekolah minggu lewat YouTube, kalian tetap rajin ya nontonnya. Terus jangan lupa kalau misalnya kakak-kakaknya kasih ayat hafalan, dihafalin ya, walaupun kita belum bisa ketemu nih di gereja. Oke, udah siap? Terima firman Tuhan. Kita mau sama-sama baca nih firman Tuhannya ya. Tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, kita doa dulu ya. Ikuti kakak Minda berdoa, atau enggak kalau kalian nggak mau ngikutin ya nggak apa-apa. Oke, yuk mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau boleh pertemukan kami Tuhan lewat ibadah online sekolah minggu. Di hari minggu ini Tuhan, kami percaya Tuhan berkat firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami untuk hari ini. Dan seterusnya Tuhan, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Walaupun kami belum bisa ibadah online, kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan kami jadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Engkau, turut kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu yang sedang menonton di YouTube Tuhan, dan biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nah, adik-adik udah siap ya sama Alkitabnya masing-masing ya. Kita mau baca firman Tuhan di Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Ini ayatnya panjang banget ya adik-adik. Jadi kalau misalnya kita mau lihat di Alkitab itu ada 36 ayat ya di Keluaran 16 ini. Tapi di sini kakak mau ceritakan tentang di judulnya kan adik-adik bisa baca ya, yaitu tentang mana atau sabat. Kita diceritakan di Alkitab ini ya, di Keluaran 16 ini ayat 1 sampai 36 ini tentang perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Jadi waktu itu ceritanya bangsa Israel tuh udah keluar tuh dari penjajahan tanah Mesir ya, udah keluar, mereka dipimpin sama Musa. Nah waktu itu begitu mereka udah keluar dari tanah Mesir, perjalanannya kan jauh tuh ya. Jadi kalian bisa bayangin perjalanannya jauh. Terus mereka harus melewati berbagai-bagai kota. Dan pada waktu itu ceritanya tiba-tiba, bukan tiba-tiba, mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka melewati yang namanya padang gurun Sin ya. Kita bisa lihat di ayat pertama tuh, ketika setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Wah, udah lumayan jauh tuh ya, udah lumayan lama tuh mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, di padang gurun ini tahu sendiri ya, bisa dibayangin ya sama adik-adik, kalau namanya padang gurun itu suasananya pasti panas. Belum tentu ada banyak tanaman di situ ya, belum tentu ada banyak pohon yang bisa kelihatan di situ buat tempat berteduh, buat tempat santai-santai, misalnya kalau lelah, kalau capek gitu. Kan mereka kan berjalan ya, bayangin ya, mereka berjalan itu. Nah, di padang gurun itu udah mulai kerasa nih, karena udah mulai kerasa nih sama bangsa Israel, panas. Namanya padang gurun ya, panas. Terus belum tentu juga persediaan airnya cukup gitu ya mereka, karena kan namanya padang gurun, sumber airnya yang mereka mau ketemu air untuk minum tuh tentunya nggak mudah, nggak gampang kalau mereka bukan di padang gurun gitu ya. Bisa dibayangin, udah namanya panas, pasti
apa bawaannya? Capek, apalagi bete, kesel, marah. Wah, semuanya deh, capek, bete, kesel, marah, kayak gitu. Jadi bangsa Israel waktu itu ngeluh capek, marah sama Musa, karena kan mereka yang bawa mereka kan Musa. Jadi mereka ngeluhnya gini, kok di padang gurun kayak gini ya? Kalau gitu lebih baik kami tetap di Mesir aja nih, daripada kami keluar dari tanah Mesir tapi mengalami namanya penderitaan gitu, mengalami harus lewatin padang gurun gitu, jalan kaki pula gitu. Jadi waktu itu mereka mengeluh ke Musa seperti itu gitu. Wah, ini kayak sifat yang kayak gini kita nggak boleh tiru ya adik-adik ya, sifat yang mengeluh, marah-marah, terus nggak mengucap syukur gitu. Nah waktu itu bangsa Israel udah ngomong kayak gitu ke Musa, dan Musa waktu itu belum bertindak ya kan. Waktu itu Tuhan yang dengar ya. Jadi Tuhan waktu itu dengar keluhan bangsa Israel, dan akhirnya sama Tuhan diturunkanlah pada waktu petang, Tuhan berfirman ya di ayat yang bisa nanti adik-adik baca di firman Tuhannya. Jadi waktu petang diturunkanlah nanti daging dalam bentuk apa? Burung puyuh. Terus mereka nanti diolahlah sama orang Israel gitu ya, untuk makanan mereka. Nah di pagi hari mereka diturunkan sama Tuhan, bentuknya seperti embun beku seperti sisik halus bentuknya ya, embun beku seperti sisik halus. Jadi di sini adik-adik bisa lihat nih, Tuhan tetap pelihara bangsa Israel gitu, walaupun bangsa Israel ini tadinya marah gitu sama Musa, bisa bilang juga bisa marah sama Tuhan, ngeluh gitu loh, nggak bersyukur gitu loh, mereka udah keluar dari tanah Mesir. Tapi Tuhan tetap kasih daging di waktu petang, roti di waktu pagi. Wah baik banget ya Tuhan sama bangsa Israel. Itulah bentuk dari Tuhan itu pegang janjinya, karena Israel itu adalah bangsa pilihannya Allah gitu ya. Jadi adik-adik bisa lihat tuh pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Kalau kita bayangin ya, kapan lagi gitu loh kita bisa ngalamin. Kita mungkin kalau ngalamin seperti bangsa Israel belum tentu gitu loh, belum tentu bisa terjadi seperti itu. Tapi pada waktu itu Tuhan kasih seperti itu untuk bangsa Israel. Nah udah gitu diolahlah sama orang Israel gitu ya, sama bangsa Israel. Dan yang bentuk yang untuk pagi hari ini kan bentuknya seperti embun beku seperti sisik halus. Nah ini untuk nanti sama bangsa Israel diolah menjadi roti. Nah roti ini akhirnya nanti disebutnya mana sama orang Israel gitu. Bentuknya putih, jadi putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Jadi kalau misalnya adik-adik bingung putihnya tuh putih seperti apa ya kak ya gitu. Jadi sini kakak sih kasih umpamakan putihnya tuh seperti ini. Ini kebetulan adalah tepung terigu putihnya seperti ini. Tapi kan kalau misalnya di Alkitab kan dibilangnya seperti ketumbar, dan kebetulan kakak nggak punya bentuk yang ketumbar ya. Jadi ini yang bisa adik-adik lihat, putih seperti terigu ya. Terus mana ini yang bisa diolah sama orang Israel, dimakan, istilahnya mereka ketemu mana ini selama 40 tahun. Bisa bayangin ya, 40 tahun mereka makan mana, terus makan apa lagi, waktu petang makan daging itu ya, 40 tahun sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Wah benar-benar betul ya. Jadi firman Tuhannya hari ini kita diingetin nih, walaupun bangsa Israel waktu itu melewati padang gurun, tapi tetap Tuhan pelihara. Bentuknya apa? Di pagi hari dikasih roti, siang petang hari dikasih daging gitu ya. Jadi nggak pernah kelaparan, dan mereka pastinya nggak akan mati gitu, nggak akan mati di padang gurun, karena semuanya tersedia sama Tuhan yang cukupkan. Nah yang pertama kita ingat itu ya adik-adik, Tuhan tetap pelihara bangsa Israel walaupun melewati padang gurun, sama seperti bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Tuhan pun pasti pelihara kita semua, pelihara kakak, pelihara adik-adik semua, walaupun kita masih
mengalami namanya lagi badai pandemi ya, kita masih menghadapi COVID-19, tapi kita percaya Tuhan tetap pelihara. Jadi apapun yang saat ini adik-adik alami, misalnya sekarang mungkin masih kesulitan sekolah ya, pastinya ya ada juga yang mungkin untuk online aja sulit gitu ya, kuotanya harus beli, terus pastinya pakai uang orang tua juga gitu loh, kepake buat keperluan. Jadi kalaupun saat ini adik-adik sedang kesulitan ya, misalnya untuk kuota dengar firman Tuhan misalnya, atau lihat firman Tuhannya pun nggak ada, kalau misalnya untuk sekolah pun kuotanya misalnya terbatas atau lagi ribet gitu ya untuk beli gitu ya, untuk misalnya keuangan uang orang tua juga pas-pasan untuk beli kuota belajar gitu ya, untuk nonton lewat YouTube dan segala macam, tetap adik-adik tetap percaya kalau ada pemeliharaan Tuhan. Pasti ada cara atau jalan keluar untuk bisa adik-adik dipenuhi itu semua kebutuhannya. Jadi adik-adik tetap percaya, tetap setia, jangan takut ya, jangan sedih, tetap semangat, tetap berusaha, dan yang penting tetap semangat juga belajarnya gitu loh. Jadi walaupun keadaannya seperti ini, karena kan kita percaya seperti Tuhan pelihara bangsa Israel, Tuhan juga pasti pelihara adik-adik semua dan kakak-kakak yang ada di sini, oke? Dan sekian untuk firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik bisa dapat inti dari firman Tuhannya. Yang pertama, Tuhan pelihara setiap kebutuhan kita, apapun yang jadi kebutuhan hidup, apapun yang jadi keinginan adik-adik, Tuhan pasti penuhi dan indah pada waktunya. Yang kedua, apalagi di waktu sekarang, tetap setia, adik-adik tetap setia ibadah, setia juga berdoanya ya, tetap rajin baca firman Tuhan, udah gitu tetap ikuti apa yang jadi nasihat dari orang tua, nasihat dari guru gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, tetap lakukan apa yang jadi tugas adik-adik, oke? Oke, sekian untuk firman Tuhan. Kita mau tutup dengan doa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil buat Engkau dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, di tengah-tengah badai atau di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya pemeliharaan-Mu selalu ada. Engkau tetap ada buat kami. Engkau Allah yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami adik-adik sekolah minggu Tuhan jadi anak yang takut akan Engkau, turut kedua orang tuanya, ikuti nasihat guru juga di sekolah, dan tetap semangat belajar online-nya Tuhan. Dan kami percaya badai ini juga akan selesai Tuhan, pandemi akan berlalu Tuhan, dan Engkau tetap jagai kesehatan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sekian untuk ibadah hari ini. Jangan lupa untuk ikuti ibadah minggu depan ya, tetap di saluran YouTube GPI Anugerah, oke? Tetap semangat, tetap ceria, oke? Nggak boleh sedih-sedih, nggak boleh ngeluh, tetap bersyukur untuk segala yang terjadi. Oke, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Jesus, take my hallelujah, hallelujah.